Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap-dap. Hai guys, karena kemarin saya nge-review Azab akibat nggak ada Insto, tapi sekarang udah dibeliin Insto sama Araya Eka Permana. Oke, makasih bang ya. Jadinya mata saya bisa lanjut rangkum film Azab. Oke, daripada dengerin saya banyak cincau, mari kita gaskan. Kisah ini akan bermula ketika Ferdi yang berjualan gas, tapi entah kenapa beroja film ini dimulai, sudah membuat saya mikir 7 keliling lingkaran sudut siku-siku 120 derajat, karena sejak kapan orang jualan gas kayak jualan cendol. Gas! Gas! Saat itu beroja reban santuy, datanglah pembeli, tapi si begundal ini malah berkata seperti ini. Saya beli dong satu. Nggak lihat apa orang lagi santai? Nah, beginilah kira-kira rupa kalian yang memiliki jiwa rebahan jika disuruh jualan. Sementara di tempat lain ada juga penjual gas yang nggak punya jiwa rebahan seperti Ferdi. Karena beroja berkeliling, ia sudah laku 15 tabung. Entah bagaimana caranya bawa gas 15 tabung di dalam motor. Tapi yang lebih nggak manu akal lagi, lihat deh. Ini upah Pak Rusdi. Nih upah penjual gas keliling kayak gini loh banyaknya. Gila, berapa ratus itu dalam sehari. Kalau kayak gitu mah gue juga mau jadi kurir gas. Di sisi lain ada lagi begundal satunya, istri dari si Ferdi bernama Wati, yang kala itu menagih cicilan rice cooker, dan karena figuran ini kismin, Wati pun dengan kasar langsung mengambil barang cicilannya. Padahal itu tetangga sendiri, Bu. Jahat banget sih. Bisa-bisanya gibain orang di depannya langsung. Beda banget sama kelakuan warga kita yang main belakang. Sampai seringnya main belakang, kerja pun sampai ada main belakangnya. Caks. Ketika Ferdi pulang, ia pun menyerahkan uang hariannya ke Wati, dan begitu murkanya Wati karena Ferdi hanya bisa mendapatkan uang 200.000 dalam sehari. Gila. Cuma segini? 200.000 kerja part-time dibilang nggak cukup. Kamu nggak malu apa? Hah? Pendapatan istri lebih banyak daripada suami? Nah, ini bener banget sih si Wati. Buat kalian para cowok-cowok tuh harus punya prinsip gini guys. Karena kita ini calon kepala keluarga, ya masa gajinya lebih kecil? Kala itu Wati memberi tutorial agar dapat duit banyak dengan cara... Gimana kalau kamu nilep gas majikan kamu aja? Emang kegiatan penilepan itu udah melekat di warga kita ya? Keesokan harinya Ferdi pun mulai melakukan kegiatan penilepannya, dan kalian tahu harga gas di Universe Azab? Ya, bayarin aja nih, 2 tabung 200.000. Buset, itu gas radiasi nuklir kah? Bisa-bisanya jual 100.000 per tabung loh. Lagian itu gas kan buat masyarakat miskin. Pantasan aja ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, 1 bulan kemudian, Ferdi yang tiap hari melakukan penilepan gas, ia pun sampai bisa meraih cuan yang begitu banyak melebihi Indra Kenstaki. Dan sang ibu yang mengetahui perbuatan dua begundalnya ini, ya tentunya dong skill pasifnya langsung aktif. Dimana ibunya auto berbacot ria, buset gerapi apaan coba ini. Dengan skill pasif yang ternyata belum download data ini. Keesokan harinya ketika Ferdi ke tempat kerja, bosnya pun mulai merasa ada yang kehilangan tabung gas sebanyak 20 tabung. Lalu dari luar Ferdi yang mendengar itu, ia dengan kekuatan cangkem VOC-nya menuduh kalau Rusdilah pelaku penilepan tersebut. Dan dengan polosnya ini bos, ia pun secara terang-terangan seperti masa depan saya malah mengatakan seperti ini. Apa betul Pak Rusdi yang mencuri tabung gas saya? Kalau aslinya warga kita mah barbar semua, bodo amat nanya kayak gini. Saat itu untuk membuktikannya, si bos pun menghitung total gas yang ada di motor masing-masing. Dan karena Ferdi sebelumnya udah naruh gas curiannya di motor Pak Rusdi, jadinya rencana cangkem VOC-nya pun berhasil terwujudkan. Kalau di sehari nyolong 2 tabung, selama ini dia udah ambil berapa, bos? Rusdi, kamu tega ya sama saya, dan hari ini kamu saya pecat. Kala itu entah datang dari mana ini para minion tiba-tiba bisa rame gini datang ke sana. Lalu mereka semua membawa Rusdi ke kantor KPK, polisi, agar bisa ditindak lebih lanjut lagi. Bentar, ini pintu kenapa nggak dikunci ya? Pantesan aja banyak penjahat di Universe Azab. Ternyata Pak Polnya lupa ngunci sel. Nah, Ferdi yang datang ke sana, ia pun memberikan ucapan selamat ke Rusdi karena selain berhasil mengkambing hitamkan, Ferdi juga berhasil membuat anak Rusdi gagal nikah karena ayahnya di penjara. Lah, apa hubungannya?
Setelah Ferdi pergi, datanglah keluarga Rusdi ke sana yang dimana anaknya cukup kecewa karena nggak bisa nikah. Akibat bapaknya di penjara, jadi nggak bisa mencari cuan untuk biaya pernikahannya. Aduh, lagian udah tahu mau nikah, bukannya kerja buat nyari biaya nikah. Ini malah ngandelin ortu. Akibat bapak Mila masuk penjara, datanglah calon mertua Mila yang langsung membatalkan pernikahannya setelah mengetahui kalau calon besannya punya sifat PRD. Koruptor. Mengetahui anaknya gagal malam pertama, si Rusdi pun berusaha mengalihkan pembicaraannya dengan meremas-remas dadanya untuk meng-shutdownkan dirinya karena ia sudah tahu kalau dokter di daerah sini wanita semua, jadi nggak mungkin terbenetkan. Tapi ternyata ke-overpoweran dokter wanita kali ini sudah semakin melunjak karena nampaknya ia sudah tukar posisi dari dokter pemberi billing menjadi dokter kematian. Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kata-katanya aja udah niru dokter laki-laki kan? Keesokan harinya Wati yang belusukan minta tagihan cicilan, ia tak sengaja menguping pembicaraan dari figuran yang mulutnya seperti toa ini, di mana ia mengatakan kalau Pak Rusdi telah terdeletkan. Sekarang dia meninggal gara-gara darah tingginya kumat terus dia Ini gibah apalagi pidato dah, suaranya gede amat. Kala itu si Wati yang mendengar pergibahan langsung mengabari suami dajalnya ini berharap ia kaget mendengar si Rusdi terbenetkan. Tapi yang namanya dajal bercampur lucifer, ya tentunya dong berita itu tak membuat Ferdi merasa bersalah. MC dilawan. Kalau Rusdi meninggal, malah bagus. Nah, inilah ciri-ciri orang yang selalu merelakan dan mengikhlaskan kepergian seseorang. Saat itu saking kesalnya keluarga Rusdi, ia pun membawakan keranda Pak Rusdi ke rumah si Ferdi untuk menyuruh Ferdi minta maaf dan mengaku kalau dialah yang sebenarnya mencuri gas. Tapi sayangnya kata-kata itu dapat dikonter oleh Pak Ferdi dengan menjawab, "Lah buktinya mana, nggak ada CCTV kan?" Nah, begitulah kira-kira percakapannya yang mulia. Setelah dituduh segala macam, Ferdi pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih berjualan gas di rumahnya dengan modal hasil nilep gas sebelumnya. Tentunya hal ini membuat bosnya senang melihat kemajuan anak buahnya karena bosnya dari dulu sering berkata, "Kamu kerja 2 atau 4 tahun di tempat saya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, habis itu resign bikin perusahaan sendiri." Nah, begitulah kira-kira kata bosnya. Keesokan harinya, Ferdi yang baru aja buka toko gas, bisa-bisanya seluruh warga langsung datang memborong gasnya. Gila, apapun yang dijual auto lancar dah kalau di sini. Tapi ternyata walaupun udah rame pembeli, Ferdi masih aja belum puas dengan hasilnya. Jadinya si Wati memiliki rencana, buset, bayangan kameramennya dikontrol dikit bang. Dengan cara mengoplos gas agar lebih banyak cuan. Tapi caranya gimana ya? Mas, gimana kalau misalkan kita oplos aja gasnya, Mas? Emangnya istri si Ferdi ini banyak banget punya tutorial menghasilkan cuan? Cocok nih dibikin kelas online. Keesokan harinya mulailah pengoplosan gas yang dilakukan begundal Ferdi, sementara Wati yang menagih kreditan ke figuran, ia tak sengaja dengan kekuatan Sindra Tensei-nya mendorong ibu ini hingga kepalanya kegedik beton. Apa yang Ibu udah lakuin ke ibu saya? Maaf, saya lupa yang mulia. Sang anak yang mengancam akan melaporkan Wati ke polisi, Wati pun mau nggak mau harus merogok kocek lebih dalam lagi untuk membawa figuran ini ke rumah sakit. Tapi ternyata kali ini beton sudah lebih di-upgrade kekuatannya karena sebelumnya hanya bisa mengakibatkan stroke hingga cangkem salah rute. Namun kali ini Kami tidak bisa menyelamatkan nyawa Ibu, Mbak. Gila, beton sekarang bisa buat auto terbenetkan ya. Biasanya dikasih tambahan waktu dulu biar kesiksa. Setelah terbenetnya satu figuran, Wati pun mulai mendapatkan sebuah tutorial agar menghasilkan cuan lagi dengan menjual barang-barang nasabahnya jika telat bayar 1 menit. Gila. Mendengar cangkem anak lucifernya ini membuat ibunya mengeluarkan ceramah no jutsunya dengan bahasa Rabbit Invasion yang tentunya membuat Wati sangat kesal karena harus memutar otak untuk mengerti kata-kata ibunya. Hingga cangkem Wati pun tak sengaja mengucapkan azab passwordnya. Bu, mana ada azab-azaban? Sampai Eudora pun langsung ngelok Wati. Ya tinggal tunggu level 4 aja sih. Keesokan harinya mulailah Wati menerapkan tutorial penghasil cuannya. Tapi saat si preman mental bebelak ini kehabisan tenaga mengangkat TV, ia pun tak sengaja menjatuhkan TV itu hingga serpihannya yang sangat real ini mengenai mata si Wati. Kok bisa gitu loh.
Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, beruntung si dokter wanita telah diturunkan powernya oleh sutradara, sehingga Wati tak jadi terbenetkan, melainkan hanya cosplay menjadi si buta dari gua hantu. Kok bisa gitu loh, cuman kena serpian kaca gitu doang loh. Setelah kejadian terbennetnya mata dari tubuh Wati, kini muncul lagi masalah baru, di mana para figuran tiba-tiba gasnya habis serentak dan ia pun datang ke toko Ferdi untuk marah-marah. Gas habis kok marah-marah. Kala itu satu skuad pun mendatangi toko Ferdi diikuti oleh kameramen. Ketika sampai mereka pun langsung menyuruh Ferdi mengetes gas miliknya di kantor polisi. Yang tentunya itu membuat Ferdi memiliki akal yang di luar nalar. Karena dengan sifat VOC-nya, Ferdi pun menaruh alat oplos gas di tempat bosnya. Seakan-akan mengadu domba bosnya dengan para minion. Nah, saat datang ke kantor polisi, si Ferdi dengan cangkemnya mengatakan kalau ia dapat gas dari bosnya, seorang agen gas. Alhasil satu skuad polisi pun datang ke toko Pak Herman dan berhasil mendapatkan bukti-bukti untuk menangkap si Herman. Di hari itu juga si Herman yang tak memiliki kartu bebas penjara, ia pun mau tak mau harus dimasukkan ke sel. Lalu datanglah si Ferdi ke sana dengan berkata percis seperti yang diajarkan bosnya sewaktu masih bekerja. Tenang bos di penjara 2 atau 4 tahun aja di lapas ini. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya ya, nanti keluar dari lapas bikin lapas sendiri. Kayak prinsip siapa tuh? Setelah berhasil menumbangkan si bos, Ferdi pun berniat menguasai seluruh penjualan gas di kampungnya. Bahkan dia sendiri membuat agen gas dan sudah memiliki 1 builder. Tapi anehnya, coba deh kalian dengar ini. Saya 10 aja ya Pak ya. Rumah saya deketnya Pos Kamling. Gila, beli gas udah kayak beli gorengan. Tuh lagi gas dipajang di atas. Lu jualan gas apa jualan tas sih? Nah, saat itu datanglah seorang tante-tante yang mungkin berprofesi sebagai teh melon jika dibalik. Karena ia udah tahu nggak bawa duit malah pengen beli gas. Jadinya untuk membayar gasnya, si tante ini memberikan nomor WA-nya ke si begundal ini. Karena kebetulan juga si Ferdi sekarang kesepian akibat istrinya yang cosplay jadi si buta dari gua hantu. Langsung WA aku ya mas? Ya, nanti aku telepon ya. Disuruh WA malah nelpon. Setelah saling telepon-teleponan, Ferdi pun mulai jajanin si tante ini, namun ia berhasil kepergok oleh mertuanya yang langsung mengadu ke anaknya. Tapi yang namanya cangkem VOC ya tentunya dong si Ferdi dengan gampang mengalihkan ke dajalannya. Tadi itu aku ketemu dia buat ngomongin kerjasama. Kalau gitu saya minta maaf, Mas. Nih lagi, udah nggak bisa lihat pakai asal percaya lagi. Udah tahu punya suami kayak dajal. Nah, beberapa ratus tahun setelah Masehi, Wati pun mendapatkan kabar kalau ia mendapatkan donor mata untuk dirinya, sehingga ada kemungkinan si Wati bisa melihat masa depan lagi. Namun sayangnya ketika mencari si Ferdi ke tempat kerjanya, ia mendengar suara Ferdi yang lagi nge-review rumah baru bersama calon penghuni neraka yang lain. Alhasil dengan emosi tapi nggak bisa ngeliat, si Wati tanpa mengucapkan saya lupa yang mulia, ia langsung berbacot ria ke Ferdi. Dan tentunya damage bacotan itu tak seberapa bagi Ferdi, hingga Ferdi membalasnya dengan menggedikan Wati ke sebuah tembok. Nah, akibat tergedik tembok dengan batu bata merah ini, Wati pun beruntung memiliki waktu 2 menit untuk olahraga mangap-mangap sebelum akhirnya ia terbennetkan. Beruntung kali ya Wati bisa pemanasan sebelum ke neraka. Setelah terbennetnya Wati, si ibu pun langsung balas dendam dengan mengumpulkan seluruh minion di kampung itu dan membeberkan rahasia si Ferdi sebagai penjual gas oplos di tokonya. Dengan penuh emosi, para warga langsung OTW ke toko Pak Ferdi sambil ngevlog. Buset, pakai lupa password kunci HP lagi nih orang. Saat itu Ferdi yang ketahuan ia pun kabur ke rumah lalu mengunci segala pintu. Dan dari dapur muncullah bau-bau gas yang baru aja mau dibenerin sama Ferdi. Muncullah sebuah ledakan mini yang membuat tangan Ferdi seketika melepuh. Kok bisa melepuh ya? Bahkan ia pun sekarang sudah dikepung oleh ulti Valir. Tapi beruntung saat itu para warga yang datang tertumben banget otaknya nggak ngelek-ngelek kan? Karena mereka dengan sigap membawa Ferdi ke rumah sakit. Sayangnya baru aja diberi billing tambahan beberapa menit, si Ferdi dengan totol-totol di tangannya akhirnya meninggal juga dengan posisi mulut seperti ingin mengeluarkan biju dama. Singkat waktu mulailah pemandian si Ferdi dan seperti biasa, apapun kejahatan pemeran utama semasa hidup, pasti pas dimandiin keluarlah bau-bau yang mencirikan kejahatannya. Di sini bau gasnya nyengat banget, Pak. Gila, kalau koruptor di Bennett baunya apa ya? Bau-bau duit kah? Bau-bau janji palsu lah.
Nah, singkat cerita, ketika penggiringan jenazah si beban ke neraka, dari belakang Johnson pun dengan santuy mengikuti, tapi berujar nyalip, surprise. Johnson pun menjatuhkan beberapa gas yang real banget ke keranda si Perdi. Gila, kelihatan banget sih itu palsu. Lihat ini gasnya jatuh menggelinding apa dilempar cuy. Setelah sampai di pemakaman, ya seperti biasa para builder pun mengaku kalau tanah makamnya mengeluarkan gas. Ya bagus dong, nggak usah beli gas. Emang ya ada-ada aja ikan terbang. Kala itu para builder pun mengajak pindah provinsi untuk memakamkannya, dan ternyata di provinsi sebelah lebih gila lagi makamnya karena bisa-bisanya mengeluarkan lava yang sangat realistis. Buset. Gerapi apaan ini, aduh. Kok tiba-tiba settingan kameranya berubah ke era Majapahit? Saat itu juga mereka lagi-lagi pindah provinsi untuk mencari makam baru, dan setelah sekian lama jalan-jalan, mereka pun akhirnya bisa menemukan makam yang tak mengeluarkan efek apa-apa sama sekali hingga Perdi pun berhasil dimakamkan. Namun berujar para warga ingin pulang, tanah makam itu pun tiba-tiba bergoyang dumangkan menggunakan grafik Majapahit. Apaan nih? Kok ada tripletnya? Ada talinya lagi. Lalu setelah goyang dumangan maut itu, jenazah Perdi pun tiba-tiba naik ke permukaan dan kain kafannya yang berubah menjadi hitam. Jadinya para warga pun harus pindah provinsi lagi untuk mencari makam yang no efek-efek CGI. Tapi ternyata makam no efek itu hanya mitos di universe azab, karena dimanapun Perdi dimakamkan, makamnya selalu ada aja efeknya. Nih yang terakhir, efek api gratis. Percis kayak grafiknya. Oke, pesan immortalnya di sini, ternyata untuk jalan-jalan keliling provinsi sambil GB pahala itu mudah, hanya tinggal mencari kurir gas yang terkena azab. Jadi bagi kalian yang mau merasakan bagaimana indahnya Indonesia kita ini, maka ayo kita bareng-bareng cari kurir gas yang terkena azab. Tapi intinya stay wak-wak guys.